Sikap Jokowi itu dinilai sobari karena sang presiden tak ingin menciptakan seorang pahlawan dengan memenjarakan para pengkritik. Pak Jokowi diamkan saja. Jokowi pernah bilang, aku mau dijatuhkan, aku sudah tidak punya tempat untuk jatuh karena sudah di tempat yang paling bawah, tambahnya. Diamnya Jokowi tersebut begitu efektif diterapkan, pasalnya sikapnya mampu meredam pihak yang berseberangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya sobat semuanya. Kita bahas satu tema menarik ya. Jadi soal apa ya, sering sekali kita dibicarakan. Kalau mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi itu dianggap sakit hati. Jadi nggak ada narasi lain pokoknya. Kalau Anda mengkritik Presiden Jokowi, Anda dibilang sakit hati dan lain sebagainya. Apakah mereka nggak berpikir ya, ada orang yang mengkritik karena genuine, ingin kebaikan negeri ini. Kan bisa saja ya. Jadi coba kita lihat ya, coba kita bacakan sobat era sekalian. Gelagat Jokowi yang santai dicaci maki akhirnya dibaca budayawan. Dalam teori komunikasi tradisional Jawa ya. Warta Ekonomi Jakarta, budayawan Muhammad Sobari mengatakan pihak yang suka merendahkan Presiden Joko Widodo, Jokowi, merasa dirinya hebat dan hanya ingin mendapatkan perhatian. Oke, hebat dan mendapatkan perhatian ya. Insya Allah tidak kalau saya ya. Nanti kita bahas. Akan tetapi hinaan dan keinginan perhatian para pembenci itu dianggap angin lalu oleh Jokowi. Sikap Jokowi itu dinilai sobari karena sang presiden tak ingin menciptakan seorang pahlawan dengan memenjarakan para pengkritik. Sebab Jokowi pernah menyampaikan bahwa dia sudah berada di level serendah-rendahnya. Oleh sebab itu dia tak perlu berupaya untuk merendahkannya lagi. Pak Jokowi tidak mau mencetak pahlawan, soalnya begitu dilaporin mereka jadi pahlawan. Pak Jokowi diamkan saja. Jokowi pernah bilang, aku mau dijatuhkan, aku sudah tidak punya tempat untuk jatuh karena sudah di tempat yang paling bawah, tambahnya. Dan Jokowi juga tidak marah, itu artinya tidak mau membuat pahlawan. Lebih khawatir nanti kalau orang yang enggak penting tiba-tiba malah jadi pahlawan, kata Sobari dalam wawancaranya dengan Eko Kuntadi. Eko Kuntadi ya, yang tiba-tiba yang tahu kalau Rizal Afif bilang 7 juta dan lain sebagainya 11 hari sebelum TikToknya beredar. Kata Sobari, diamnya Jokowi tersebut begitu efektif diterapkan, pasalnya sikapnya mampu meredam pihak yang berseberangan. Misalkan ada maha guru, dosen bilang Jokowi itu goblok, kalau kita ngejek orang dan kita dianggap berarti, kalau dalam teori komunikasi tradisional Jawa itu artinya ada orang yang diluhurkan, ada orang disepadankan, tegasnya. Menurutnya diamnya Jokowi menandakan bahwa sang presiden tahu bahwa sosok yang mencaci makinya adalah seekor kucing yang merasa dirinya macan. Tetapi kalau orang itu tidak pernah digubris sama sekali, dia yang sakit. Karena Pak Jokowi itu ngertinya kucing kurus lagi, tapi dia merasanya macan jelasnya. Sebelumnya materi ceramah Cak Nun yang menyebut Jokowi Fir'aun membuat para pihak pendukung Jokowi panas. Alhasil Cak Nun menjadi topik pembicaraan paling populer di Twitter dalam 3 hari terakhir. Adapun dalam ceramahnya, Cak Nun menyebut Indonesia telah dikuasai sebuah sistem kekuasaan yang kuat, di mana Jokowi diibaratkan sebagai Fir'aun hingga pengusaha Antoni Salim sebagai
perlambangan korun. Karena Indonesia dikuasai oleh Firaun yang namanya Jokowi, korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut, kata Cak Nun. Ya, Sobat Era sekalian, menarik ya untuk kita bahas ya, tetapi saya ingin beritakan dulu polling kita itu sudah diikuti oleh 9.000 orang ya. Apakah Anda puas dengan situasi ekonomi dan penegakan hukum pada pemerintahan Jokowi? Yang puas itu 5% saja, yang tidak puas 95%. Jadi ini another version ya untuk melengkapi survei yang katanya tingkat kepuasannya 76,2%. Nah, ini baru 9.000 ya, walaupun jauh lebih banyak dari survei, tapi kan selalu akan dikatakan survei mewakili demografi, kalau ini enggak. It's okay lah ya, tapi paling tidak ini sekadar indikator bahwa dari 9.000 orang yang sudah memberikan pendapat, yang tidak puas 95%. Variabelnya cuma 2, puas tidak puas. Dan silakan Sobat Era sekalian terus menyampaikan pendapat di polling ini ya. Dan Sobat Era sekalian, apa yang ingin saya bicarakan dalam kaitan dengan topik atau tema ini ya. Begini Sobat Era sekalian. Tentu ya orang yang mengkritik Presiden Jokowi itu punya motif yang bermacam-macam ya. Punya motif yang bermacam-macam, itu one thing for sure. Pasti ada juga motif untuk cari perhatian, pasti ada juga. Ada juga motif cari keuntungan, ada juga. Tapi motif yang genuine pasti banyak juga. Jadi tidak bisa disamaratakan ya, digebiak-uyah. Karena kalau begitu setiap orang yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi dianggap sakit hati, terlempar dan sebagainya. Saya kira kita tidak akan menyelesaikan substansi yang sesungguhnya. Jadi substansi yang sesungguhnya kan terkait dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, saya tidak ingin kalau misalnya mencontohkan diri saya. Nanti orang bilang, waduh, Refli Harun pecatan sakit hati. Tapi one thing for sure, saya mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah sejak tahun 2017 ya. Saya diberhentikan sebagai Komod BUMN itu baru 2020. Jadi 2,5 tahun. Jadi 3 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi saya sudah mengkritik dalam tulisan di Kompas yang judulnya Memimpin Penegakan Hukum. Dan juga saya talk show di Kompas TV disatukan dengan almarhum Babe Ridwan Saidi dan Rocky Gerung di satu blog, dengan Fajrul Rahman, Johan Budi dan Ruhut Sitompul di blog yang lain. Bayangkan saya masih Komod BUMN pada waktu itu. Nah, jadi saya tidak ingin mengatakan saya sakit hati, dan saya pernah mengundurkan diri sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara karena tidak merasa cocok ya. Mungkin I'm not qualified for that positions, tapi intinya adalah saya merasa tidak happy dan tidak punya chemistry dengan Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara. Jadi karena itu saya mengundurkan diri hanya 4 bulan saja. Padahal saya tahu posisi itu banyak diminati orang karena itu adalah an entry point untuk merasakan beragam kenikmatan di dunia ini karena dekat dengan kekuasaan. Dan bahkan saya sudah mengatakan diri saya ya, jabatan politik apapun, tawaran apapun dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi pasti akan saya tolak. Kenapa begitu? Karena saya menjadi kritis, menjadi pengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Aneh dong kalau saya ditawari jabatan tiba-tiba saya berubah. Enggak ya. Karena ada hal fundamental yang menurut saya yang harus dikritik. Soal situasi penegakan hukum, siapa bilang Presiden Jokowi tidak pernah memenjarakan orang yang mengkritiknya? Banyak yang dipenjarakan. Hanya memang we don't know exactly apakah itu langsung perintah darinya atau dari pembantunya, kita nggak tahu. Ya kan? Sebagai contoh bagaimana 6 nyawa melayang ya. Habib Rizik misalnya, pengawal Habib Rizik. Kemudian ketika orang mengkritik Omnibus Law, apa yang terjadi? Banyak yang dipenjarakan gara-gara Omnibus Law. Paling tidak Syahganda, Anton Permana. Lalu
Sahganda dan kemudian juga Jumhur Hidayat. Tiba-tiba Anton Permana kena juga. Karena pada waktu itu ada kami. Jadi enggak juga. Edi Mulyadi misalnya kena juga. Habib Bahar, Habib Rizik kena juga. Nah, cuma persoalannya Ruslan Buton juga kena. Ruslan Buton jadi pahlawan. Jadi Jokowi sudah menciptakan hero ya, sudah menciptakan pahlawan yang namanya Ruslan Buton. Dulu orang enggak kenal dengan Ruslan Buton. Tapi tiba-tiba dia ditangkap, dihukum ya oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan akhirnya kenal ya gitu. Nah, sobat RH sekalian, jadi coba kita lihat ya komentar sobat era terkait dengan ini. Jadi enggak juga ya. Jadi saya ingin mengatakan banyak juga orang yang mengkritik karena genuine kritiknya. Saya rindu sekali ya punya pemimpin yang bisa memelihara demokrasi. Kalau saya boleh bermimpi adalah satu, pemimpin itu tidak baperan. Dikritik dia tidak menggerakkan aparat, state aparatus, terutama aparat penegak hukum untuk menangkap dan memenjarakan. Siapa bilang Presiden Jokowi, Bambang Tri misalnya, sekarang ditangkap, Gus Nur juga ditangkap. Enggak benar juga. Dan situasi horor begini terjadi. Saya hampir direkayasa kasusnya dalam kasus Rizal Afif ya, tiba-tiba mengatakan bahwa saya membuat podcast yang merekayasa dengan membayar 7 juta. Jadi saya paham betul situasi penegakan hukum kita tidak sedang baik-baik saja. Makanya aneh kalau dibilang baik-baik saja. Nah cuma saya sudah bilang, saya dan beberapa pengkritik lainnya ya menjalankan peran profetik, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bisa aja diam saja atau nggak usah mengkritik, memuji-muji pemerintahan ya. Dan tidak juga ada soal eksistensial bagi orang kayak saya lah misalnya ya. Kenapa saya bilang tidak ada eksistensial? Karena at any time saya bisa bicara apapun. Mau mengkritik boleh, mau cuma mengkaji saja boleh, mau memuji juga bisa ya. I have on my own media and then juga sometimes regularly invited by TV stations before doing my YouTube ya channel. Jadi rasanya insya Allah nggak ada masalah. Tapi saya juga percaya ada orang yang mengkritik karena hanya untuk meminta perhatian. Setelah mendapatkan porsi kekuasaan, udah diamlah dia. Atau begitu ditawari dengan gabung dengan kekuasaan, langsung dia menjadi kucing yang jinak. Kan ada juga yang begitu. Jadi tidak bisa juga dipungkiri ada hal-hal seperti itu ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Kalau membacakan komentar saya harus pakai kacamata plus ya. Ya, Sobat RH sekalian, jadi memang itulah yang terjadi ya, yang terjadi dengan kita. Oke. Jadi fakta yang mengkritik lempar Oke, kita dari awal. Pertamax oke, fakta yang menggeritik lempar batu semenyu tangan. Ada bawahan Sambi dan timnya saat kunjungan setiap aktivis kritik langsung dibungkam tim Sambo. Mahasiswa pelajar demo demonstrasi tewak bungkam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa banyak pelanggaran HAM era Jokowi, jejak digital buktikan aktivis ikut demo yang tewas. Yang kritik saat kunjungan ditangkap, difitnah di medsos, media diserang, tangkap. Semua hanya omong kosong, pret, pengamat gak jelas. Malam Pak RH pasti ganti presiden yang bukan dua muka dalam kepemimpinannya, gak impor, nyatanya impor dan lain-lain, hoax. Iya, yang memenjarakan bukan dengan tangan kanan tapi tangan kiri menciduk. Wajah Jokowi seperti itulah, budaya mereka di depan dan di belakang beda, tidak memenjarakan tapi yang menyerang langsung tewas. KM 50 bukti. Belum lagi setiap demo berapa jiwa yang tewas. Beda budayawan dengan penjilat, model orang begini kok sok pinter. Sobari yang sok jadi pahlawan pembela Jokowi. Bang RH sebaiknya tidak memberi panggung kepada orang-orang semacam Sobari. Ya, tetapi kan penting ya pendapatnya untuk kita bahas karena ini fenomena yang menarik ya.
Jokowi itu sosok yang kelihatan sederhana, merayat, halus, tetapi diam-diam sangat berbahaya. 11-12 lah. Jokowi sama Wowo CS. Assalamualaikum nyimak. Jilat terus sampai lidahnya tipis. Diamnya Jokowi, tapi Megawati dan tim Sambo yang basmi bantai KM 50. Muak saya lihat Sobari, jangan pernah undang orang kecepret itu lagi bang. Aslinya Mukidi pasti nyuruh orang untuk melaporkan dan pasti segera diproses. Contohlah pemimpin itu seperti Pak Anies Baswedan, tidak pernah memenjarakan dan mengkriminalisasi pencacinya, bahkan cacian dan fitnahan itu beliau anggap sebagai cambuk untuk bekerja lebih baik. It is an insult to our intelligence to hear that what Sobari says. Nggak mutu, isinya persepsi dia. Mulut Jokowi nggak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ya, kita bisa pro dan kontra ya melihat ini ya. Kritik ke Anies mana ref? Langit biru. Jadi sahabat era sekalian ya, sekali lagi saya mengatakan ya, yang kita kritik itu adalah penguasa ya, yang memegang kekuasaan. Masa kita mengkritik orang yang tidak berkuasa ya? Tetapi nanti saya ditantang untuk mengkritik Anies Baswedan, ya bolehlah ya kan. Tapi masa kita lagi ingin mempromosikan dia lalu kita kritik. Kalau kita kritik, apa yang kita sampaikan itu akan menjadi bahan baku bagi orang-orang yang ingin mengkritiknya. Jadi bukan berarti gini ya, kita diam itu bukan berarti tanpa the most important thing itu bukannya Anies, bukannya Ganjar, karena mereka belum jadi apa-apa. The most important thing itu adalah Jokowi, karena dia masih menjadi presiden. Nanti kalau dia tidak jadi presiden lagi, saya nggak akan ngeritik dia. Nggak kayak para buzzer. Kalau para buzzer itu orang nggak berkuasa pun dikritik melulu ya. Kecuali ada kaitannya dengan sesuatu yang memang penting untuk dikritik. Contoh misalnya ya, saya melihat waduh, Ganjar misalnya kok mulai bagi-bagi sembako. Nah, saya bisa kritik dari sisi good governance-nya. Dari mana uangnya untuk bagi-bagi sembako? Kalau itu uang Ganjar, wah itu dia melakukan suap berarti. Tapi kalau dia bukan uang dia, berarti dia dapat gratifikasi dan lain sebagainya. Nanti kita lihat kan masalahnya di mana ya. Oke. Kemudian kalau yang bilang Jokowi Fir'aun itu bukan Cak Nun, gue yakin pasti akan ada yang melaporkan lalu ditangkap. Iya, seperti Bambang Tri misalnya, bilang ijazah palsu saja itu ditangkap. Padahal kita nggak tahu apakah palsu atau tidak, kan belum ada kebenaran, belum ada yang bisa mengklaim ijazahnya palsu atau ijazahnya tidak palsu ya. Jokowi dikendalikan oleh mafia oligarki hingga penegakan hukum seperti gaya mafia dan banyak undang-undang baru dibuat untuk kepentingan oligarki. Dan ini firm ya. Misalnya undang-undang tentang mineral dan batu bara ya. Oke. Jika masih maksa 3 periode, seluruh rakyat Konoha bakal turun gunung. Kemudian ada langit biru. Anies nggak ada kritik. Oh ada, kritik saya kepada Anies adalah terlalu baik. Terlalu baik itu orangnya. Kenapa terlalu baik? Lah, orang menghina dia ya kan. Jelas-jelas tuh kayak Ruhut Sitompul menghina dia kan. Pakai pakaian koteka dan lain sebagainya. Itu pun nggak pernah dilaporkan sama dia. Nah itu kritik saya ya. Langit biru ada kan kritiknya sudah ya. Jadi itu kritik saya terhadap Anies. Terlalu baik dia. Oke. Tetapi saya tidak pernah menyarankan orang apalagi ke penguasa untuk melaporkan. Masa berkuasa melaporkan, ya kan? Kemudian Bang Refli Harun dipecat dari Komut BUMN sebelum masanya habis dan tanpa alasan. Kenapa Bang RH tidak melawan dengan menggugat ke pengadilan? Saya tanya, buat apa? Untuk apa, ya kan? Masa kita yang namanya jabatan itu kepercayaan, ya kan? Kalau penguasa baru sudah tidak percaya sama kita, ngapain kita bertahan? Jadi ada yang namanya hak yang harus kita bela, ada yang namanya tugas yang
kita kerjakan sepanjang orang percaya. Kalau orang nggak percaya, ngapain kita kita gugat? Justru kalau kita menggugat, lucu sekali loh. Kok diberhentikan sebagai komisaris sebelum waktunya kok menggugat? Itu malah aneh. Walaupun saya yakin kalau gugat saya menang. Kenapa? Karena alasannya itu nggak jelas, ya kan? Kan orang tuh harus ada jelas. Jadi gini, kalau kita bicara tentang good corporate governance, itu harus jelas kenapa orang itu diakhiri dan lain sebagainya. Tetapi kan orang udah paham, ini nggak satu kubu lagi, itu masalahnya. Jadi kalau kubu yang berbeda ya nggak mungkin lah. Saya sudah mengkritik Presiden Jokowi sejak 2017 ya. Sementara kalau bisa diberhentikan 2020 udah hebat banget saya sebenarnya. Jadi kita nih ada jabatan ya yang merupakan, bayangkan ya, hak saja. Kadang-kadang saya tidak gugat, coba bayangkan. Jadi saya sama klien saya misalnya, enggak bayar itu sampai jumlahnya lumayan tuh, bisa sampai M tuh. Saya itu aja saya tidak saya gugat ya. Bayangkan coba. Jadi kadang-kadang ya kita tidak perlulah hal-hal yang, kecuali itu prinsip sekali dalam hidup kita. Nah, saya belum menemukan prinsip ya, sehingga saya tidak merasa perlu menggugat apa-apa ya. Termasuk orang tidak bayar misalnya tidak bayar istilahnya legal fee misalnya. Enggak saya gugat, saya biarin aja juga ya kan. Kalau bayar syukur, tidak bayar ya apa boleh buat lah. Makanya yang penting di awal kita sudah mendapatkannya, dan kalau di belakang dia enggak mau bayar ya sudah apa boleh buat. Masa kita tiba-tiba ribut hanya soal duit. Nah, itu soalnya ya sobat era sekalian. Oke. Apalagi ya? Bung RH, kalau bisa bikin judul lagu ente udah mandi biar buzzer yang nggak pakai otak kalau argumen. buat buzzer. Oke, ente udah mandi. Kalau belum mandi silakan mandi gitu ya. Sobari makin tua malah nggak jelas ya. Oke. Assalamualaikum Bung Refli, salam 0%. Tolong undang Bung Said Iqbal bahas masalah smelter di Morowali. Ya someday lah. Dia kan sudah menjadi ketua umum partai politik juga. Oke. Konten kali ini banyak kurap yang nyerang Refli RH, kata kita kawal hingga selesai. Sehat selalu Mbah Nun. Nggak apa-apa ya. Yang paling penting adalah sobat era sekalian, yang paling penting adalah yang paling penting bahwa Anda tidak main lapor-laporan. Be a gentle ya. Saya sih dikritik itu nggak pusing ya. Karena saya mengatakan kalau Anda mau menjadi person in public, siaplah dikritik. Tapi kritiklah diri saya, jangan keluarga saya ya. Jangan orang tua, jangan istri, jangan anak. Karena itu pasti akan menyakitkan ya. Tapi kalau diri sendiri itu adalah konsekuensi dari menjadi person in public atau public person. Saya tidak mau mengatakan public figure ya, nanti dibilang artis lagi. Buzzer mah gampang, hentikan pembayarannya, buzzer pasti mencret ya. Kemudian Refli, buatlah kontribusi untuk koalisi, jangan pelan-pelan dibuat ragu terus bubar. Sambil ketawa ini. Antara ngenyek sama usul nggak ngerti juga ini. Rezim wayang suka-suka dalang, hukum dikangkangi, MK-nya sungsang, SDA diganyang, oligarki kenyang, rakyat menentang, aparat dipasang, ulama dikandang, buzzer disayang, kritik disidang. Luar biasa Ahmad Rizky ya. Bisa diulangi sekali lagi nih. Rezim wayang suka-suka dalang, hukum dikangkam, MK-nya sungsang, SDA diganyang, oligarki kenyang, rakyat menentang, aparat dipasang, ulama dikandang, buzzer disayang, kritik disidang. Hebat, keren Jadas ya. Oke, capres yang pakai buzzer nggak punya program. Contoh misalnya ya. Apalagi ya. Setiap pilpres Indonesia selalu presiden Indonesia pilihan oligarki, kapitalis Amerika, Taiwan, China bermain. Kuasai Indonesia dijajah, makin miskin negara.
Bang Refli, sekali-sekali datang live ke Sumatera Utara dong Bang, khususnya ke kota Pematang Siantar. Jauh sekali itu. Jadi saya bukan industri televisi ya yang ditopang oleh sebuah kekuatan finansial kapitalis ya. Kita iklan aja belum ada. Mudah-mudahan someday ada iklannya. Jadi bisa punya kekuatan ya. Assalamualaikum Bang Refli, Lampung nyimak selalu Bang. Ini cuma penggiringan opini sama dengan kepuasan masalah hukum dan ekonomi serta kepuasan terhadap pemerintahan karena media sudah dikuasai rezim. Ya. Ya, saudara sekalian, itu saja kita akan bahas ulang tahun Megawati, bagaimana kita melihatnya di sana. Ada Erick Thohir. Jadi menarik sekali, ada menteri-menteri kesayangannya Jokowi. Nanti kita akan lihat ya. Oke, sobat RS sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.